Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kelompok saya kebagian untuk mengerjakan uji kompetensi. Jadi saya mau membacakan soal beserta jawabannya. Siap. Untuk yang pertama itu di halaman 76 sampai 77. Untuk nomor pertama, peraturan yang mengatur mengenai ketentuan tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan PKP adalah jawabannya PMK nomor 147 PMK 03 2017. Untuk sumbernya ada di buku paket halaman 61. Lalu untuk nomor 2, barang kena pajak tidak berwujud, misalnya berupa jawabannya yaitu A. Hak paten dan bersumber di buku paket halaman 55. Lalu untuk nomor 3, perhatikan jenis pajak berikut. 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. 4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Barang-barang di atas merupakan barang yang termasuk. Jawabannya yaitu B. Jasa kena pajak. Sumbernya berada di buku paket halaman 54. Lalu nomor 4, pengukuhan PKP paling lama berapa hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap. Jawabannya yaitu 5 hari. Berasal dari sumbernya yaitu buku paket halaman 62. Lalu nomor 5, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. PKP masih mempunyai utang pajak. 2. PKP memusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain. 3. PKP mengubah data terkait usahanya. 4. PKP yang tidak diketahui keberadaannya. 5. PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan penyebab dicabutnya pengukuhan PKP ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya yaitu D. 2, 4, dan 5. Bersumber dari web yaitu Mekarik Pajak. Lalu selanjutnya nomor 6. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP akan diperoleh setelah wajib pajak mengajukan permohonan pengukuhan PKP dan menerima. Jawabannya yaitu B. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang bersumber dari buku paket halaman 62. Lalu nomor 7. Perhatikan jenis pajak berikut. 1. Melakukan impor mobil dari luar negeri. 2. Mengadakan ekspor beras ke luar negeri. 3. Memanfaatkan jasa pelayanan pendidikan dari luar negeri. 4. Pengusaha menyerahkan produk ke pedagang eceran. 5. Konsumen memanfaatkan jasa perjalanan. Berdasarkan pernyataan di atas yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah nomor. Jawabannya yaitu B. Nomor 2. Bersumber dari buku paket halaman 54 sampai 55. Lalu selanjutnya nomor 8. Berikut ini merupakan tujuan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengusaha kena pajak adalah. Jawabannya yaitu A. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagai pengusaha pajak dan pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif pengusaha kena pajak. Bersumber dari buku paket halaman 57. Lalu untuk nomor 9, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak maupun secara jabatan. Sebab pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan dapat dilakukan berdasarkan hasil sensus pajak nasional. Jawabannya A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Sumbernya dari pajak.co.id. Lalu untuk nomor 10 atau yang terakhir, dalam hal pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak terkait dengan pengusaha kena pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diajukan oleh ahli waris. Sebab pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak saat ini belum tersedia secara elektronik. Jawabannya yaitu C. Jika pernyataan benar, alasan salah. Sumber datacenter.oltax.org. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi untuk di bab kedua, yaitu ada di halaman 122 sampai 123.
Pertanyaan pertama. Surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan pajak dan atau pembayaran pajak, objek dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut? Jawabannya yaitu B. Surat pemberitahuan. Bersumber di buku paket halaman 82. Lalu untuk pertanyaan kedua, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. 2. Sarana untuk mengenakan sanksi. 3. Alat untuk menagih pajak. Berdasarkan pernyataan di atas merupakan fungsi. Jawabannya yaitu C atau SKPN. Bersumber di buku paket halaman 117. Lalu pertanyaan nomor 3. Cermatilah pernyataan berikut. 1. Hasil pemeriksaan pajak yang terutang. 2. Pajak penghasilan yang jumlah kredit pajaknya lebih besar daripada pajak yang terutang. 3. Pajak penjualan atas barang mewah yang jumlah pajak dibayarnya lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang terutang. 4. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. 5. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sebab diterbitkannya SKPKB adalah nomor. Jawabannya yaitu D, 1 dan 5. Bersumber di buku paket halaman 109. Lalu nomor 4. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal ... bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jawabannya yaitu E, 15. Bersumber di buku paket halaman 120. Lalu nomor 5. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN berupa. Jawabannya B, denda sebesar 500.000. Bersumber dari web muc.co.id. Lalu nomor 6. Surat setoran pajak yang digunakan oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan impor adalah. Jawabannya yaitu D, SSPCP. Bersumber dari buku paket halaman 99. Lalu nomor 7. Perhatikan peruntukan SSP yang dibuat rangkap 5 berikut ini. 1. Arsip wajib pajak. 2. Arsip wajib pungut. 3. Arsip kantor penerimaan pembayaran. 4. Kantor pelayanan perbendaharaan negara. 5. Kantor pelayanan pajak. Lembar yang diperuntukkan pada lembar kelima dalam surat setoran pajak atau SSP standar adalah nomor. Jawabannya yaitu B atau 2. Sumbernya dari buku paket halaman 99. Lalu nomor 8. Surat pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan pajak penghasilan wajib pajak badan tahunan adalah. Jawabannya yaitu E, 1771. Sumbernya buku paket halaman 83. Lalu nomor 9. Apabila wajib pajak badan ternyata tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha yang dilakukan dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, maka wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian surat pemberitahuan. Sebab perpanjangan surat pemberitahuan dilakukan dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak dan paling lama diperpanjang dalam jangka waktu 2 bulan. Jawabannya A, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Lalu nomor 10 atau yang terakhir, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Sebab surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan setelah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan pada waktu yang tertulis pada surat teguran. Jawabannya yaitu A, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Bersumber dari buku paket halaman 118. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Asa silahkan. Izin bertanya Lala, apabila pengusaha tidak memenuhi persyaratan, apa yang akan terjadi? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, KPP atau KP2KP akan mengeluarkan surat penolakan pengukuhan pengusaha kena pajak. Apakah sudah menjawab? Sudah Lala, terima kasih. Iya. Selanjutnya, Iya. Wajib pajak setelah permohonan pengukuhan akan mendapatkan nomor PPKP dan akan mendapatkan apa lagi?
Oke, terima kasih Asila atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, akan mendapatkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Apakah sudah menjawab? Terima kasih.